Salam saudara sekalian, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, lanjutan daripada tema kita di bulan ini, yaitu penyembahan ya, penyembahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tahu persis saudara-saudaraku, orang yang datang kepada Tuhan adalah orang yang siap menyembah Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang siap menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya percaya kehadiran kita hari ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk menyembah Dia. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita pagi hari ini kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-18, kita akan bacakan dari mulai ayat 1 perikop ini, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi Matius pasal 18, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Baik, kita akan baca secara bergantian, didahului oleh saya saudara-saudara ayat yang ke-15. Dan ayat 20 kita akan sama-sama membaca bersama-sama. Tentang nasihat sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah kita akan harus menyembah Tuhan? Itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita mulai daripada apa yang sedang kita hadapi saat ini, saudara-saudara. Ya, kalau pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam ibadah ini, dalam minggu kedua di bulan Juli ini, saudara-saudaraku, kita telah melewati 1 minggu, fase 1 minggu di dalam tema kita tentang menyembah. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan ada 3 hal kebenaran firman Tuhan yang bertalian dengan penyembahan ini, saudara. Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama, di mana kita dapat menyembah Tuhan? Saudara, jawabannya tentunya saudara-saudaraku, karena Allah kita Allah yang tidak terikat oleh tempat dan keadaan, maka dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Allah kita. Allah kita bisa disembah di mana saja, saudara-saudara, tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh keadaan dan situasi. Allah bisa disembah oleh kita sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita tidak terikat dengan keadaan yang ada. Kalau orang dunia, saudara-saudaraku, mungkin dengan tempat tertentu, ya, dengan arah tertentu. Kita tidak, saudara-saudaraku. Dimanapun kita berada, bisa kita menyembah Allah. Saudara, ketika hamba Tuhan Saulus dan Silas berada di penjara, mereka bisa menyembah Tuhan dalam penjara, saudara. Dia bisa memuji Allah dengan leluasa di sana. Dia tidak terikat oleh keadaan dan situasi yang ada. Dia bisa menyembah Tuhan dimanapun berada. Dan saya percaya kita pun hari ini yang ada di tempat ini, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, karena Allah kita, Allah yang tidak terikat oleh tempat dan keadaan. Yeremia pasal yang ke-23 ayat 24 berkata begini, saudara-saudara. Yeremia pasal 23 ayat 24 berkata, dalam Alkitab saya ada pada halaman 1083.
Dikatakan begini, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku, kata Tuhan, huruf besar situ, tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saya mau katakan begini, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang di mana-mana tempat dia berada. Tidak ada tempat persembunyian yang luput dari pandangan Allah bagi kita sekalian. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang luput dari perhatian Tuhan terhadap kita, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Allah karena Allah tidak luput daripada perhatiannya kepada kita yang sedang menyembah kepada Tuhan. Amin. Dia Allah yang tahu keadaan kita. Dimanapun kita berada. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia tadi, tidak ada tempat yang tidak bisa dikontrol oleh Tuhan. Selalu ada tempat yang ada dalam perhatian Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa menyembah dan memuliakan Tuhan, saudara. Di rumah kita, di tempat kita, di kamar kita, ya maaf kata mungkin di kamar mandi kita bisa menyembah Tuhan. Memang ada apa? Kalau kita menyembah di kamar mandi atau di tempat di mana kita berada. Tidak ada alasan bagi kita. Karena tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah untuk setiap orang yang sedang menyembah dia. Dan dia tahu persis keadaan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dirinya dalam tempat persembunyiannya. Ya, yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Dan itu yang dijawab oleh Nabi Yeremia buat kita sekalian. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab itu dimanapun engkau berada. Ya, entah engkau di kendaraan, engkau bisa menyembah Tuhan kita. Engkau bisa memuji dia. Sebab dia ada di sana bersama dengan kita. Ya. Penyembahan itu penting buat kita, saudara-saudaraku. Ya. Allah hadir di mana saja, saudara. Dia hadir di mana saja. Alkitab berkata dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Matius pasal ke-18 ayat yang ke-20. Di mana 2-3 orang berkumpul. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah tanda penyertaan Allah buat kita sekalian. Inilah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di mana engkau memanggil nama Tuhan. Disitulah Allah hadir di dalam. Di mana kita menyembah dia. Di mana kita memanggil atau berseru atas nama Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan ragu untuk kita datang dan menghampiri Tuhan kita. Jangan pernah ragu untuk kita tidak mau menghampiri Tuhan. Dan jangan pernah ragu untuk engkau tidak berkata, oh Tuhan tidak hadir di sini. Saudara-saudara, Tuhan hadir di mana-mana tempat. Tuhan hadir di tempat ini. Jangan pernah membatasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Oleh karena kita menganggap, oh itu kan tempat yang tidak memungkinkan Allah hadir. Itu kan tempat tidak mungkin Allah hadir di sana. Saya mau beritahu saudara hari ini, bahwa Allah itu hadir dalam 2-3 orang sehati memanggil nama Tuhan. Dan kalau engkau hari ini memanggil nama Tuhan, saat engkau sendirian, saat engkau berdua, saat engkau bertiga, saat engkau berempat dan seterusnya, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, biarlah kita senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa berseru dan memanggil nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita sekali lagi untuk kita tidak mau berseru dan menyembah kepada Tuhan. Saat kita bangun pagi, ya, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita bisa menyembah dia Allah yang hidup itu. Yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan itu mau setiap anak-anaknya mau menyembah dia senantiasa. Yang kedua saudara-saudara. Yang kedua. Di antara orang banyak di dalam rumah Tuhan. Dia ada di sana. Di antara orang banyak di rumah Tuhan. Seperti ini saudara. Dia hadir di tempat ini. Dan kalau dia hadir di sini. Kita harus menyembah dan meninggikan dia. Saudara-saudara, kita kurang menghormati Tuhan dalam setiap keadaan. Saya mau katakan jujur buat kita. Kita kurang menghargai Allah kita dalam setiap keadaan.
Saudara, kalau saudara pergi ke pejabat-pejabat negara, saudara, pejabat negara, 1-2 jam sebelum beliau datang ke ruangan di mana kita menunggu dia, kita sudah siap. Sudah siap dengan duduk dengan tenang, tidak ada suara yang berisik di sana. Siap menunggu kehadiran daripada orang yang kita anggap ya lebih daripada kita. Saya ingat saudara, ketika kami dilepaskan oleh Gubernur DKI Jakarta ke Yogyakarta beberapa minggu yang lalu, kami disuruh ke Pemprov di ruang Dikmental di lantai 5. Saudara, lantai 3. Bukan ruang Dikmental, ruang apa namanya, saya lupa. Saudara, kami dilepaskan jam 10. Jam 8 kami harus ada di sana. Bayangkan. Kita tunggu-tunggu belum datang-datang. Tepat jam 10.15 beliau masuk ke dalam. Tanpa ada protokol, dia masuk saja. Saudara, bayangkan 2 jam lebih kami nunggu. Beliau hanya menyampaikan pengarahannya sekitar 10-15 menit. Tinggalkan kami. Beliau pulang, pergi ke ruangannya karena padatnya pekerjaan. Saudara, saya mau beritahu kita begini. Dunia saja, orang dunia saja, pejabat negara saja, kita menghargai dia dengan begitu rupa. Saudara. Kita memberikan kita porsi yang lebih banyak waktu untuk dia. Lalu bagi Tuhan, kita memberikan waktu kita terlalu sedikit, saudara. Di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Kalau demikian kita perbuat buat di Allah kita. Di mana rasa syukur kita, rasa penyembahan kita kepada Allah. Kalau kita tidak memberikan waktu kita lebih banyak kepada Tuhan. Daripada kita memberi banyak waktu kepada hal-hal yang lain. Yang sepele, yang tidak berguna. Kita memberikan waktu kita lebih banyak kepada hal-hal yang demikian. Saya memberitahu kita. Kalau kita ingin menyembah kepada Tuhan. Kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Pagi ini Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi. Biarlah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan kita. Lebih daripada segala-galanya. Amin. Halo. Halo saudara. Kayaknya saudara marah sama saya. Saya mengasihi saudara. Ya. Ini realita yang ada di lapangan, saudara. Kita lebih banyak waktu kita kepada hal-hal yang sepele daripada kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau kita sehat sampai hari ini, pernah nggak kita berpikir secara logika yang normal? Kok saya bisa seperti ini? Kok saya bisa beraktivitas dengan bebas, dengan leluasa. Saya bisa makan, minum dengan bebas. Ada banyak orang di luar sana, saudara-saudara. Tidak bisa menikmati hal seperti kita sekarang ini. Saudara-saudara, sekali-kali saudara pergi rumah sakit. Orang bisa hidup dengan oksigen yang dia hirup, dia terima, dia bayar. Saudara. Sementara kita ini, kita bisa menikmati, menghirup udara segar ini tanpa harus kita bayar. Ini terlalu luar biasa, saudara. Ini yang memberi ini siapa, saudara? Yang memberi oksigen CO2 yang kita terima setiap hari dari siapa, saudara? Pernah nggak kita berpikir demikian? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini saja kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, sekarang ini, saudara. Ini karya Tuhan yang luar biasa buat kita. Yang patut kita syukuri kepada apa yang telah Tuhan buat bagi kita sekalian. Dia terlalu ajaib buat kita.
Dia telah memberikan segala-galanya buat kita. Lalu apa yang kita harus buat bagi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang harus kita balas buat Tuhan terhadap apa yang telah Tuhan buat bagi kita? Kecuali hati kita yang tahu menyembah kepada Tuhan. Hati kita yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan terhadap apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Itu yang terbaik dan yang terindah buat kita. Saudara, mari pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam rumahnya ini. Tuhan hadir dalam gereja ini. Tuhan hadir dalam bait Allah ini saudara-saudaraku. Dia berdiam di tempat ini bersama dengan kita. Bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan dia ada di tempat ini. Yehezkiel pasal yang ke-43 ayat yang ke-5 berkata begini saudara-saudara. Saudara bisa membaca kitab Yehezkiel. Pasal 43 ayat yang ke-5. Alkitab saya pada halaman 1213. Dikatakan begini. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran. Dan sungguh-sungguh bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, Allah hadir tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi ruangan ini. Dengan kehadiran kita ketika kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Saudara. Dia hadir di tempat ini. Dia memenuhi setiap kehidupan kita. Orang-orang yang membuka hatinya, Tuhan akan hadir dan masuk dalam hidup kita. Alkitab berkata, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk pintu. Barang siapa mendengarkan suaraku, dia akan membuka pintunya. Saudara, kalau kita membuka pintu bagi Allah, mempersilahkan dia, mengizinkan dia masuk dalam hidup kita, dan memenuhi aku atau memerintah dalam hidup kita, dia akan dengan senang hati masuk dan tinggal diam dalam hidup kita. Persoalannya, apakah kita telah membuka hati dan mempersilahkan dia masuk dalam hidup kita atau tidak? Tergantung kita hari ini. Tergantung saudara hari ini. Apakah kita rela membuka pintu hati kita? Atau kita tetap menutup erat-erat pintu hati kita? Itu keputusan yang ada pada kita masing-masing. Saudaraku, kita harus menyembah dia. Karena hanya dialah yang harus disembah. Di antara umatnya yang percaya kepada Tuhan. Di antara kita 2-3 orang berkumpul. Di antara orang banyak. Kita harus menyembah Tuhan. Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau belajar satu hal. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan kita. Saudara, Mazmur 22 ayat yang ke-26 berkata. Bagaimana pengakuan daripada Daud, saudaraku? Mazmur 22 ayat yang ke-26. Ya. Mari saya mohon adik saya Indira baca buat kita. Mazmur 22 ayat yang ke-26. Karena haleluya. Saudara, ini pengakuan daripada seorang raja besar. Ya, yang raja tidak ada saingannya sampai hari ini. Raja Daud. Dia bilang begini, karena engkau, aku memuji-muji engkau di antara orang banyak. Di antara jemaah yang banyak. Inilah sebuah pengakuan daripada seorang hamba Tuhan, seorang raja besar. Dia ingin menyembah Tuhannya. Yang telah memberikan dia nafas kehidupan. Yang telah memberikan dia kepercayaan untuk memimpin. Dia ingin menyembah. Tidak sampai di situ saudara-saudara. Dikatakan begini. Dan aku akan membayar nasarku. Ya, nasarku akan kubayar. Di depan mereka yang apa saudara? Yang takut. Yang takut akan dia. Jadi Daud memberikan persembahannya kepada Tuhan. Penyembahannya kepada Allah di antara orang banyak itu.
Dia ingin mengekspresikan apa yang dia akan lakukan bagi Allahnya. Sebagai respon dia kepada Tuhannya. Yang telah dia memberikan kepercayaan kepadanya, saudara. Sehingga dia ingin memberikan yang terbaik bagi Allah. Apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada Allah kita, saudara? Itu tergantung respon kita. Ya. Itu tergantung respon dari hati kita masing-masing. Tidak ada orang yang memberikan keputusan dalam diri kita. Kecuali kita sendiri memberikan keputusan itu. Terhadap apa yang kita harus putuskan dalam diri kita. Hanya kita yang mampu memutuskannya. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Hanya kita yang mampu memutuskan keputusan itu sendiri. Atas apa yang akan kita putuskan lewat diri kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini. Biar kita masing-masing mengambil keputusan kita. Apa yang aku harus berbuat untuk Tuhan kita. Lewat keputusan yang akan kita lakukan. Saudara, Daud berkata, aku akan memuji engkau dalam jemaah yang besar. Dalam kelompok 2-3 orang, dia memuji Allah. Dalam kelompok yang besar, jumlah massa yang besar, dia pun ikut memuji Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk dia tidak memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun, dia tetap mengambil waktu untuk menyembah dan meninggikan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Dikatakan di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Saudara, Allah adalah Tuhan segala bangsa. Mazmur 47 ayat yang ke-9 berkata begini. Mazmur 47 ayat 9 berkata, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Allah memerintah atas bangsa-bangsa. Atas umat Tuhan, atas kita sekalian. Dia memerintah atas kita. Dan dia bersemayam juga di atas taktanya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah Allah kita. Keberadaan Allah kita. Kehadiran Allah kita dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu hadir untuk menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Saudara, pegang ini saudara. Ingat ini. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Jika kita tahu menghargai setiap waktu yang Allah berikan. Saudara-saudara kita tadi pagi sembahyang di lapangan sini. Tanah kosong. Wah, mereka datang. Saya duduk di situ. Di kantor. Saya lihat mereka pulang. Banyak sekali sudah. Nggak putus-putus. Saya pikir ribuan orang itu sudah. Lewat aja sini. Dari mana ini orang semuanya. Bayangkan saudara. Mereka datang merayakan hari kemenangan. Ya. Katanya Ismail dipersembahkan. Menurut versi mereka. Tapi menurut versi kita yang dipersembahkan anak perjanjian. Yang hari ini mereka banyak pembantaian di mana-mana. Nah, ada jutaan ekor binatang yang dikorbankan tahun ini. Saya tadi pagi nonton di YouTube. Di Israel, di Arab sudah. Itu ada onta yang sedang diikat. Kasihan saya. Tersiksa sekali. Dia punya lidahnya keluar, busanya keluar, diikat, disiksa, mau disembelih. Bayangkan, hanya gara-gara Ishak, jutaan ekor setiap tahun dikorbankan. Dan mereka merayakannya, mereka enjoy untuk melakukannya, mempersembahkannya, berkorban jor-joran saudara. Mereka jor-joran loh saudara. Karena akan diumumkan, dilewat. Wah, ini korban ini sekian ekor kambing, sapi, domba dipersembahkan, diumumkan. Mereka jor-joran. Mungkin kalau saudara ada di sana juga mungkin saudara jor-joran. Mereka memberikan yang terbaik untuk Allah mereka.
untuk Tuhan yang mereka sembah. Lalu kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita harus berikan kepada Tuhan? Sebagai persembahan kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Kalau orang dunia memilih korban yang terbaik, tidak ada cacat celanya, tidak ada cacatnya, tidak ada luka-lukanya. Bahkan ada ahli, ya, dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan binatang yang mereka persembahkan. Mereka ingin memberikan yang terbaik bagi Allah mereka. Lalu kita bagaimana, saudara? Ambil kepada diri kita apa yang kita harus berikan buat Allah kita. Waktu kita terbatas untuk kita datang pada Tuhan. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan kita. Lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Lewat pujian kita. Lewat pengagungan kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Itu namanya loyalitas kita kepada Allah. Lewat penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, biarlah olehnya namanya perlu diagungkan dan disembah oleh segala bangsa di dunia ini. Mazmur 18 ayat yang ke-50. Ayat penutup buat kita dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 18 ayat yang ke-50. Mari adik saya Abraham, tolong baca buat kita. Iya. Amin. Terima kasih, Dek. Dikatakan begini, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi dikatakan begini, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara suku, di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ini sebuah pengakuan. Artinya sebuah pujian penyembahan dia kepada Tuhan. Yang dia persembahkan bagi Allah. Dia tidak malu-malu. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi Allah. Hari ini, pagi ini, siang hari ini. Jemaat Tuhan. Apa yang kita harus perbuat bagi Allah? Apa yang kita harus lakukan bagi Tuhan? Apa yang kita harus lakukan bagi Allah sebagai respon kita, tanggapan kita, ekspresi kita kepada Tuhan. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Saya tidak memaksa saudara. Tetapi bagaimana respon kita sebagai Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kalau saya memaksa saudara tidak punya nilai apa-apa. Tapi ketika kesadaran hati kita muncul, itulah menjadi nilai yang kekal dan abadi buat kita sekalian. Untuk kita mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai respon kita terhadap Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan, waktu dan peluang yang Allah berikan buat kita setiap hari, setiap waktu dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Biar kita tetap setia dalam Tuhan, tetap menyembah Dia, memuji, memuliakan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada. Jangan pernah merasa malu. Ya, jangan pernah merasa mulut kita untuk kita tidak selalu memuji Tuhan. Lakukan itu. Karena Tuhan ingin disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Dan selamat hari Minggu.